Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita membedah kembali tentang isu-isu terkini secara global dan secara internasional, bahkan yang itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Rumah Institut terus hadir bagaimana untuk menyampaikan aspirasi publik yang sekiranya itu sangat bertentangan dengan kepentingan masyarakat, apa yang menjadi kebijakan oleh pemerintah itu sendiri. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bersama Ketua Umum Permahi yang tentunya di situ fokus di dalam dunia hukum. Baik, yang tentunya itu ketika ini ada salah satu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, disitulah Permahi ini hadir untuk menyambut dan itu memberikan ruang bagaimana yang pro terhadap masyarakat, kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, coba kita sapa terlebih dahulu siapakah Ketua Umum Permahi tersebut. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ca Irwan. Bagaimana kabar? Sehat walafiat. Ca Irwan sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, tentunya hari ini kita diskusi santai lah diskusi santai tapi substansinya kita dapat lah. Ya. Nah, kebetulan akhir-akhir ini kita isu perihal tentang RKUHP itu. Nah, RKUHP ini mungkin minimnya saya ya mungkin nggak begitu memahami tentang RKUHP. Saya sempat baca media-media yang Ketum Fahmi kemarin kritisi dan itu yang sangat bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik itu yang diterbitkan di media Detikcom, Tempo, beberapa mainstream lah, media-media mainstream lah ya, media mainstream. Nah, mungkin Ketum Fahmi itu dijabarkan terlebih dahulu. Maksudnya apa itu? Poin-poin yang bermasalah di RKUHP itu apa ya? Tapi kita nggak dibungkam kan hari ini. Ya, begitu. Ya, yang paling terpenting itu satu, bahwa kebebasan demokrasi itu dilegitimasi negara kan, itu yang pertama. Nah, tapi jauh sebelum sana, Rumah Institut ini sebagai satu platform digital yang kemudian digagas oleh Ca. Nah, saya sangat mendukung itu karena ini sebagai satu bentuk upaya kita menjaga dan merawat demokrasi ini, karena demokrasi ini kan keterbukaan informasi, accessing kita terhadap kebijakan pemerintahan, terus kemudian berbagai macam regulasi yang mendukung itu, sehingga kehadiran platform digital itu sangat mendukung untuk membuka accessing ke publik itu. Iya, betul. Nah, makanya kehadiran Rumah Institut juga sangat penting untuk ini kan. Yes, ya. Kalau yang sempat ramai kemarin itu kan persoalan RUKP ini kan bukan kita saja Permahi yang bicarakan persoalan ini, tapi tentunya ya pada lapisan, bukan saja lapisan mahasiswa sepertinya ya yang kita lihat, tapi akademisi juga, lapisan profesional, terus kemudian teman-teman dari LSM, nah terus pemerhati konstitusi, terus kemudian ada aktivis HAM yang menyuarakan ini karena kalau akumulasi bukan kekecewaan ya, tapi kegelisahan terhadap kehadiran regulasi yang tentunya mendiskreditkan hak-hak asasi manusia dan kemudian demokrasi yang hidup selama ini di bangsa kita. Ini tentunya menjadi sorotan publik gitu loh. Sorotan publik, Ca. Nah, yang pertama yang sengaja kita angkat di RKUHP kemarin itu kan problemnya masalah penghinaan. Masalah penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, dan kemudian juga problem yang paling sensitif itu juga penghinaan terhadap presiden maupun wakil presiden. Nah, sama satu pasal juga yang tentunya pasal ini kan kemudian ini menjadi satu pintu masuk bagi teman-teman yang kemudian ketika melakukan aksi demonstrasi menyuarakan berbagai macam aspirasi masyarakat ke ruang publik misalnya, dan mengganggu aktivitas umum, terus kemudian membuat kekacauan, bahkan mengancam akan membuat kekacauan saja, itu bisa dipidana loh. Nah, ini yang kemudian pasal ini sangat sensitif tentunya, karena tidak punya penjelasan di dalam RUKP itu secara detail, Cak.
Nah ini yang kemudian kami sayangkan gitu loh. Harusnya pemerintah dalam menyusun, pemerintah dan DPR ya tentunya yang punya kewenangan pembuat undang-undang ini kan ada dua kelembagaan negara tuh, eksekutif dan legislatif kan. Nah harus melihat hal-hal ini sebenarnya gitu, bahwa situasi dalam menyuarakan aspirasi ke ruang publik ini kan merupakan ekspresi dari demokrasi kan. Demokrasi ini kan setiap orang berhak untuk men-trigger setiap kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak senada dengan konstitusi ya kan. Nah ini menjadi satu bargaining isu yang kemudian seksi gitu loh di ruang publik. Nah saya pikir ya ini harus terus kita suarakan, Cak. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin dari poin-poin RKUHP yang anggap saya katakan bahasanya saya itu bermasalah di poin apa saja. Nah, tadi kan sudah menyampaikan bahwa ada di poin penghinaan terhadap pemerintah dan juga demonstrasi. Terus apa lagi selain dari itu poin-poin yang? Nah, kalau masalah RKUHP, Cak ya, kalau. Nah, RKUHP ini kan sebelum kita bahas persoalan poin per poin, pasal per pasal ini kan kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini sebelum kita mengenal jauh tentang pasal, kita membentuk suatu regulasi dan kemudian ada mukadimahnya, ada batang tubuhnya, sampai ke poin penjelasannya itu secara konstruktif. Itu kita harus memperhatikan 3 aspek yang sangat penting sebenarnya. Yang pertama kan ada aspek sosiologisnya, ya aspek filosofis, sama aspek yuridis, ya kan. Nah 3 aspek ini menjadi legitimate dasar pembentuk suatu peraturan perundangan, karena itu yang menjadi poin pertimbangan sebenarnya. Nah, kita tahu bersama bahwa RKUHP ini kan hadir juga, ini merupakan suatu wahana hukum baru dan harus kita kawal sebenarnya. Artinya kita tolak bukan dalam artian kita tidak menerima poin per poin rekonstruksi secara utuh undang-undang itu ditolak, enggak. Tapi ada pasal-pasal yang kemudian menurut kami harus dipertimbangkan kembali. Ya, dipertimbangkan dan kemudian dilengkapi lagi, Cak, gitu kurang lebih. Karena dia masih masih belum secara konkret menjelaskan poin penghinaan itu seperti apa, terus kemudian poin pembatasan demonstrasi itu seperti apa. Hal ini harus perlu diperjelas gitu loh. Karena jangan-jangan menjadi pasal karet di publik gitu kan. Nah, pasal karet yang dimaksud itu seperti apa? Pasal karet ini kan lucu, Cak, ya kan. Orang pada ngomong nah ini pasal karet itu kan secara fungsional, karet itu kan elastis kan. Jadi bisa dipakai oleh penegak hukum untuk menyasar siapa aja yang dianggap tidak sekepentingan dengan dia kan, tidak sekepentingan dengan pemerintahan. Padahal masukan yang kemudian disampaikan oleh teman-teman yang kemudian merasa bahwa harus mengawal sistem pemerintahan yang baik, itu penting, tapi justru didiskreditkan. Ini yang kemudian harus kita kita revisi lagi gitu loh. Kalau masalah 3 item tadi yang saya pikir, kenapa 3 pendekatan ini kan ini menjadi hal mendasar dalam suatu produk regulasi harus dibuat kan. Nah, kenapa sosiologis? Tentunya ya kalau kita melihat fenomena 3 pasal ini yang bukan 3 pasal ya, tapi ada beberapa pasal, kurang lebih 4 pasal lah. Dari 218, 219 penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Dan kemudian ada pasal 240, pasal 241 penghinaan terhadap suatu pemerintahan yang sah. Terus kemudian ada pasal 273 kalau tak salah, 273 itu kan terhadap pembatasan, bukan pembatasan tapi lebih ke sensitivitas ketika seseorang melakukan pawai maupun aksi-aksi demonstrasi yang sifatnya membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat. Tapi kan hal ini tidak dijelaskan maksud sensitivitas itu seperti apa, keonaran itu seperti apa. Di poin penjelasannya hanya dijelaskan persoalan pawai. Pawai adalah sekian, tapi tidak dijelaskan demonstrasi adalah sekian. Di poin penjelasan tentang pasal ini, ya kan? Jadi tentunya boleh saya potong ya. Boleh, Cak. Artinya kan berarti secara tidak langsung kalau saya menangkap dari poin apa yang Ketua Umum Fahmi ini sampaikan, bahwa sebenarnya
boleh ini poin ini disodorkan kepada masyarakat, akan tetapi harus dijelaskan. Ya, harus butuh penjelasan yang konstruktif. Biar tafsiran di kalangan masyarakat ini tidak kemana-mana, tidak multitafsir. Artinya bisa saja, kenapa tidak multitafsir? Karena nanti di saat pasal-pasal ini kemudian misalnya suatu ketika disahkan dan tidak dirubah atau tidak dijelaskan secara komprehensif poin penjelasannya dalam draftnya itu seperti apa, pastinya akan dipakai, bisa kena siapa aja, gue yakin kena siapa aja tuh, karena siapa? Gini, maksud kami itu kena siapa aja tuh ketika seseorang misalnya pasal 273 ya, 23. Apa itu melakukan yang saya lihat di sini kan pasal 273 ini kurang lebih dia menjelaskan tentang penyelenggaraan pawai, pesta dan keramaian. Jadi di dalam pasal penyelenggaraan pawai dan pesta keramaian ini kan pasal ini kurang lebih menjelaskan tentang yang kita sasar di situ ketika teman-teman mahasiswa atau kelompok masyarakat yang dianggap ada hak-hak dicederai dalam upaya penegakan hukum misalnya, atau hak-haknya tidak dipenuhi, maka mungkin dia melakukan bentuk protes dalam hal demonstrasi misalnya, dan ini terjadi mengancam antara aparat keamanan dan kemudian kawan-kawan yang melakukan demonstran, cekcok lah di situ sehingga mengakibatkan beberapa fasilitas negara yang rusak, terus korban segala macam, ya membuat keonaran juga yang belum tentu ditafsir itu benar-benar keonaran, tapi pasal ini kemudian bisa dipakai. Ini merupakan sensitivitas tersendiri loh, bisa dipakai oleh penegak hukum untuk bisa menyasar setiap aktor-aktor intelektual demonstran itu. Padahal tujuan mereka baik, ya kan? Tujuan mereka menyuarakan aspirasi publik, tapi karena memang dianggap bahwa pemerintahan ini agak sensi dengan sorotan publik yang begitu syarat aktivitas demonstran segala macam, maka mungkin dia bisa pakai pasal ini, bisa saja pakai pasal ini untuk memberhentikan itu atau menyasar aktor-aktor intelektual yang kemudian dibalik aksi demonstran itu yang seutuhnya punya tujuan yang mulia, menyuarakan aspirasi publik kan, masyarakat yang ada gitu loh. Tentunya ini sensitif banget ya. Sangat ini sangat berpikir panjang, berpikir ke depan ini. Apa yang saya tangkap dari Tum Fahmi tadi, ini adalah salah satu pasal yang tentunya masih perlu penjabaran lebih detail. Terus maksud dan tujuan dari pasal-pasal yang tadi perihal tentang penghinaan, tentang demonstrasi. Nah, ini tentunya bukan hal tidak disepakati, melainkan juga butuh yang namanya penjabaran, istilahnya begitu ya. Mungkin yang terakhir dari poin-poin yang tadi disampaikan, solusinya harus seperti apa ini? Solusi. Kalau yang pertama kita melihat bahwa problem yang hari ini menjadi rame di ruang publik itu kan persoalan 218 sama 219 RKUHP. Nah, 218-219 ini itu bicara persoalan penghinaan terhadap presiden kan. Nah, saya pikir teman-teman juga sudah mengetahui ini secara komprehensif lah. Apalagi teman-teman aktivis yang belakangan ini juga menyoroti ini terus-menerus kan. Nah, pasal ini bagi kami harus dijelaskan di dalam poin penjelasan gitu loh. Ini solusi ya dari kami, karena bentuk penghinaan terhadap presiden ini kan bisa saja lewat aksi-aksi demonstrasi yang kemudian muatan bobot penyampaian aspirasinya ini mungkin ada beberapa kata yang kemudian presiden harus turun tangan karena presiden ini dianggap tidak becus, atau wakil presiden dianggap tidak becus segala macam lah, gitu kan? Nah, pasal ini bisa saja, poin-poin ini bisa saja dipakai penyidik untuk dijadikan unsur, karena bentuk pemidanaan hukum pidana itu kan harus ada unsur dulu. Ketika unsur dari pasal itu sudah terpenuhi, misalnya unsur deliknya sudah terpenuhi, unsur perbuatan pemidananya sudah terpenuhi, maka bisa dijadikan sebagai satu pasal untuk men-trigger bahwa orang itu melakukan satu perbuatan pidana yang dimaksud gitu kan. Nah, itu bisa saja. Nah, sehingga yang maunya kami dari Permahi itu kan, dan teman-teman mahasiswa secara umum itu, keinginan kita bersama
pemerintah dan DPR dalam hal ini yang terlibat langsung dalam upaya penyusunan draft RUU KUHP ini, di poin penjelasannya itu harus mampu dijelaskan secara detail gitu loh. Bentuk penghinaan presiden ini bagaimana gitu kan? Karena kami melihat bahwa bentuk penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini poin penjelasannya cukup jelas. Berarti yang dimaksud dengan cukup jelas ini berarti poin tentang pasal 219 dan kemudian pasal 218 itu dianggap jelas. Nah, menurut kami hal ini belum jelas. Karena masih bisa saja muncul tafsiran-tafsiran yang liar di ruang publik. Sehingga untuk menjelaskan ini secara komprehensif, secara detail, sisi regulasinya seperti apa, bentuk penghinaan ini kayak apa, terus kemudian klasifikasinya kayak apa, konsekuensinya juga kayak apa, harus dijelaskan di poin penjelasan pasal itu, ya kan? Nah, karena penjelasan dari pasal 218 dan 219 ini cukup jelas gitu. Berarti memang ya, cukup jelas ini ya justru dia tidak jelas gitu kan? Betul. Karena yang kita temukan dalam redaksional pasal dari 218-19 ini nggak jelas. Dia masih umum dan apa ya, multi tafsir gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Cak, yang kedua juga kurang lebih kami juga meminta kepada pemerintah dan DPR juga sama pasal yang menyangkut dengan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, konteks pemerintahan yang sah ini kan mempunyai pengertian yang sangat luas. Dan ini juga cukup jelas di poin penjelasan. Nah, ini yang disayangkan. Nah, pemerintahan yang sah ini maksud kami perlu pemerintah dan DPR menjelaskan bahwa klasifikasi pemerintahan yang sah ini siapa aja gitu. Subjeknya siapa aja. Apakah kepolisian kah? Atau sampai ke pejabat desa gitu kan? Karena betul. Pejabat desa juga bisa dipahami itu dia bagian daripada rangkaian penyelenggaraan pemerintahan, ya kan? Betul. Sampai itu lapisan akar rumput, lapisan yang paling bawah. Nah, kalau misalnya masyarakat yang merasa bahwa ada hak-haknya dicederai atau dilanggar oleh pejabat pemerintahan desa misalnya di lapisan paling bawah, dia melakukan protes. Dan protes ini dalam bentuk hal-hal yang ada muatan solusi di situ, lalu tidak disepakati dan kemudian dilapor oleh pejabat itu karena deliknya delik aduan. Ini kan delik yang dimaksud delik aduan itu kan ketika subjektivitas dari pejabat negara itu dianggap diancam atau dihina gitu kan, baru dia bisa mengadu gitu. Ya, ini bukan delik murni tapi delik aduan. Nah, lalu ketika pejabat itu ngadu, maka polisi dalam hal ini penegak hukum bisa saja menerjemahkan bahwa oh iya ini memenuhi unsur, iya kan? Nah, hal ini sayang sekali gitu loh. Padahal mereka punya masukan-masukan yang cukup lumayan efektif mungkin untuk jalannya sistem pemerintahan yang baik segala macam. Pada akhirnya harus dibatasi dengan kehadiran pasal-pasal yang masih multitafsir ini kan. Nah, sehingga harapan kami dari Permahi tentunya dan teman-teman mahasiswa secara umum, kami berharap juga pemerintah dan DPR perlu mengkaji kembali kiranya poin penjelasan dari pasal-pasal yang tadi kita sudah ngomong panjang itu harus dijelaskan juga secara detail dalam poin penjelasannya gitu. Artinya subjektivitasnya siapa aja, ditunjukkan siapa aja, bentuk penghinaannya seperti apa harus dijelaskan gitu. Sehingga jangan-jangan kalau tidak dijelaskan berarti ya bisa saja hak asasi kita dalam menyuarakan aspirasi, hak di ruang publik ini yang dilegitimasi oleh negara, ya kan? Pasal 28 konstitusi jelas bahwa setiap orang berhak mengemukakan pikiran secara lisan maupun tulisan kan? Betul. Nah, itu bentuk dari demokrasi yang kita ketahui bersama. Itu justru dihilangkan dengan kehadiran pasal ini, gitu kan? Nah, makanya DPR sekali lagi nih, Cak ya. DPR ya lewat diskusi malam hari ini mungkin dari pihak DPR dan kemudian pemerintah dapat mengkaji kembali lah secara detail dan melibatkan mahasiswa gitu loh. Mahasiswa yang kemudian selama ini terlibat aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan dan demokrasi kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Siap. Ya. Terima kasih, Cak. Tentunya tadi kan yang paling terakhir dan sekarang dari yang terakhir paling terakhir, Cak. Oh, ada terakhirnya juga yang paling ya. Dari yang terakhir untuk yang terakhir. Oh, yang terakhir ya, Cak. Nah, dari yang terakhir untuk yang terakhir ini mungkin closing statement dari ketum Fahmi itu yang pertama, terus yang kedua
sekaligus motivasi dan arahan untuk teman-teman perihal tentang RKUHP ini supaya nanti bisa diluruskan lah. Baik. Begitu. Silakan. Berarti saya ngomong persoalan sebelum ke closing ya berarti ya. Untuk teman-teman mahasiswa dan juga kawan-kawan LSM, aktivis HAM, pemerhati konstitusi dan seterusnya, kami dari Permahi berharap bahwa memang jangan pernah berhenti dalam mengawal jalannya pemerintahan di negeri ini, terus kemudian terus mengawal demokrasi yang kemudian tentunya menjadi amanat reformasi yang harus kita jaga bersama. Dalam hal apa? Dalam hal segala macam kebijakan pemerintahan yang tentunya dianggap pro terhadap pemerintahan tirani atau pemerintahan yang nanti berujung kepada subjektivitas orang-orang atau pejabat-pejabat tertentu, itu harus kita kawal bersama. Karena ini menjadi amanat, ini menjadi tanggung jawab kita selaku mahasiswa yang punya tugas besar, agent of change tentunya, agent perubahan. Nah, sebagai agent of change, terus kemudian fungsi sosial kontrol juga, kontrol sosial terhadap segala macam problem sosial yang ada. Sehingga mahasiswa ini kan mengemban amanat yang cukup lumayan besar sebenarnya. Bukan saja pejabat publik, kita juga punya tanggung jawab moral terhadap jalannya pemerintahan yang sah juga, ya kan? Jadi jangan dianggap seolah-olah kita ini mengkritik pemerintahan yang sah lalu ingin menjatuhkan itu. Tidak. Tapi justru mengkritik dalam hal memberikan solusi yang membangun, ya kan? Solusi cantik lah untuk jalannya pemerintahan ini kan. Sehingga saya berharap teman-teman mahasiswa terus melakukan kajian-kajian yang ilmiah tentunya, kajian-kajian yang strategis, khususnya untuk pasal ini, pasal-pasal yang termuat dalam RUU-KUHP, karena kami justru tidak membatasi niat baik pemerintah dan kemudian DPR untuk menciptakan, melahirkan suatu produk rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi warisan kita sendiri loh, warisan kita, ya, warisan anak negeri lah. Karena ini juga sebagai tujuan pembentukan RUU-KUHP ini kan di dalam poin konsideran menimbangnya itu kan ini dapat kita lihat bersama bahwa ini sebagai bentuk upaya kita untuk mengganti hukum-hukum kolonialisme yang kemudian masih hidup di tengah-tengah masyarakat kan. Nah, jadi kami tentu mendukung itu. Kami tentu mendukung niat baik pemerintah dan DPR dalam melahirkan produk rancangan RUU-KUHP tentu mengganti produk hukum kolonial ini. Itu kami mendukung. Karena ya Indonesia kan pada prinsipnya ya menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia. Jadi segala macam regulasi yang masih berkaitan dengan nuansa kolonialisme ini merupakan bentuk penjajahan sebenarnya. Nah, sehingga bentuk penjajahan ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan yang ada di sini kan. Sehingga kehadiran RKUHP ini justru harus menjadi hasil hadiah tersendiri dari anak negeri yang mencerminkan karakteristik kita dalam membangun atau mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Tentunya. Jadi teman-teman mahasiswa tetap semangat. Kami masih seirama dalam perjuangan RKUHP ini dan saya berpikir bahwa harus percepat pengesahannya juga karena memang kalau kita terlalu lama, kita terlalu nyaman dengan model hukum lama, kebiasaan-kebiasaan kolonialistik, nanti tentunya juga cacat sebenarnya karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita kan. Betul. Saya berharap yang terakhir juga ya Cak ya, untuk teman-teman mahasiswa terus mengawal proses inilah. Mengawal proses ini artinya bukan membatasi pemerintah untuk tidak menyusun RUU-KUHP, tapi tetap mendukung pemerintah. Tapi dalam konteks pemerintah harus lebih, kami menolak itu bukan menolak secara konstruktif, tapi menolak materialnya, poin-poinnya di dalam yang kemudian dianggap tidak senada, ya kan? Ya, betul. Nah, kurang lebih begitu, Cang, dari kami ya. Ya, terima kasih Ketua Umum sudah kita berbagi pengetahuan tentang RKUHP. Sebenarnya saya pribadi masih belum tahu persis sebenarnya poin apa saja yang bermasalah. Nah, tentunya lewat dengan podcast pada malam hari ini saya sedikit mengetahui alur dan regulasinya yang sedikit poin-poin yang bermasalah. Karena cukup panjang ya pidana nih. Pasalnya juga ratusan tuh loh. Iya, ratusan. Nah,
Tentunya saya juga sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Tung Siap, Cak. sudah menyempatkan waktunya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari saya, dari Irwan Hidayat, dari Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.